Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang relasi perusahaan dan karyawan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Esti Nurul Azizah dengan NPM 1910104108. Relasi perusahaan dengan karyawan. Setiap kehidupan masyarakat memiliki pola hubungan dengan perusahaan yang diharapkan dapat saling menguntungkan dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tujuan utama dari bisnis adalah menghasilkan kegiatan produktif untuk menghasilkan dan mendistribusikan barang atau jasa bagi kebutuhan seluruh umat manusia. Dalam menjalankan usahanya, terdapat hubungan antara karyawan dan perusahaan. Hubungan tersebut bersifat saling memberi atau mutual contribution dan saling menguntungkan atau mutual benefit. Hubungan saling memberi yaitu karyawan menyumbangkan pikiran, tenaga, dan waktu secara produktif untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat mendatangkan penghasilan dan laba bagi perusahaan. Sedangkan hubungan saling menguntungkan yaitu karyawan memiliki hak-hak dasar yang wajib dipenuhi perusahaan. Namun dalam menjalankan pekerjaannya mereka dibatasi oleh aturan-aturan yang dibuat oleh perusahaan agar karyawan tidak dapat berperilaku dengan seenaknya. Hak-hak karyawan. Menurut Sony Craft tahun 1988, hak-hak karyawan terdiri dari atas 1. Hak atas pekerjaan yang layak. Seseorang bekerja untuk memperoleh uang yang akan dipergunakannya untuk membangun hidupnya yang lebih layak. Yang kedua yaitu hak atas upah yang adil. Seseorang yang bekerja pada sebuah perusahaan wajib dibayar upahnya sesuai dengan kontribusinya berdasarkan kebijakan tingkat upah minimum. Yang ketiga yaitu hak untuk berserikat dan berkumpul. Karyawan dijamin haknya untuk membentuk serikat pekerja dengan tujuan memperjuangkan hak dan kepentingan semua anggota mereka, termasuk hak atas upah yang adil. Yang keempat yaitu hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan. Lingkungan kerja dalam industri modern yang penuh dengan risiko tinggi mengharuskan adanya jaminan perlindungan atas keamanan, keselamatan, dan kesehatan bagi para karyawan. Yang kelima yaitu hak untuk diproses hukum secara sah. Hak ini berlaku pada saat seseorang karyawan dituduh dan diancam dengan hukuman tertentu karena diduga melakukan pelanggaran atau kesalahan tertentu. Penelitian Veus et al. Tahun 2004 tentang sumber daya manusia menemukan beberapa kondisi yang diperlukan untuk menjadikan karyawan puas atas pekerjaannya, yaitu 1. Keterlibatan. Keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan yang strategis dianggap mampu meningkatkan komitmen karyawan untuk meningkatkan produktivitas pekerjaan yang sesuai dengan harapan perusahaan. Yang kedua yaitu pemberdayaan. Pemberdayaan bermakna karyawan memiliki spesifikasi wewenang atau authority dan akuntabilitas tertentu untuk menjalankan pekerjaannya, menempuh dan mengambil resiko, merasa aman untuk mengekspresikan pendapat atau opini. Yang ketiga yaitu pengembangan karir. Pengembangan karir merupakan perluasan dari pemberdayaan karyawan. Yang keempat yaitu keterbukaan. Komunikasi yang terbuka antara manajemen dengan karyawan dapat menjaga ritme pekerjaan dalam kondisi produktif dan efektif. Yang kelima yaitu kerjasama tim. Kerjasama tim apabila terkelola dengan baik bermanfaat untuk memadukan berbagai bakat, kemampuan, keterampilan, maupun kepribadian yang terdapat pada diri setiap karyawan menjadi satu kekuatan. Yang keenam yaitu pendorong peningkatan prestasi. Untuk mendorong peningkatan prestasi, banyak hal yang dapat dilakukan perusahaan, diantaranya adalah menyediakan pelatihan, outbound, monitoring, rotasi pekerjaan, simulasi, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu pemberian imbalan berdasarkan prestasi. Sistem pemberian imbalan yang jelas dan terukur akan memotivasi setiap orang di perusahaan. Selanjutnya saya Ahmad Prabowo, NPM 1910104111, akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis pemberian imbalan berdasarkan prestasi. Jenis-jenisnya sendiri ada 3. Yang pertama, merit pay. Merit pay adalah peningkatan gaji berdasarkan tingkatan kinerja karyawan, di mana semakin tinggi tingkatan kinerja karyawan, maka gaji yang dia peroleh akan semakin tinggi. Yang kedua ada variable pay atau bonus.
Variabel pi adalah penghargaan yang ditambahkan pada gaji dasar karyawan. Tujuannya untuk menambah semangat kinerja karyawan. Yang ketiga ada piecework. Piecework adalah insentif yang diberikan untuk setiap unit yang diproduksi. Tujuannya untuk memotivasi para pekerja agar dapat mencapai target produksinya. Selanjutnya, kewajiban karyawan. Menurut Haryanti, kewajiban utama seorang karyawan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, menaati berbagai peraturan yang berlaku di perusahaan selama tidak melanggar hukum atau bertentangan dengan moralitas. Karyawan juga dapat menolak penugasan yang tidak bermoral, seperti membunuh orang lain, atau yang menurutnya tidak sesuai dengan deskripsi pekerjaannya. Yang kedua, menjaga kerahasiaan perusahaan, baik selama bekerja atau setelah meninggalkan perusahaan. Yang termasuk dalam rahasia perusahaan, diantaranya adalah teknik produksi, resep makanan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, menunjukkan kesetiaan kepada perusahaan dalam bentuk dukungan terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan perusahaan untuk mencapai tujuan. Salah satu faktor yang menghambat loyalitas karyawan adalah konflik kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan. Hak-hak perusahaan. Dalam aktivitas industrialnya, suatu perusahaan berhak untuk 1. Membuat perjanjian kesepakatan atau kontrak dengan karyawan. Sesungguhnya ketenagakerjaan adalah hubungan yang resiprokal, sehingga kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang perlu dijabarkan secara tertulis dan formal. Yang kedua, melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan, terutama dalam kondisi yang tidak normal agar dapat tetap bertahan. Menurut Robbins, PHK dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, termination, yaitu putusnya hubungan kerja karena selesainya atau berakhirnya suatu kontrak kerja yang telah disepakati antara perusahaan dan karyawan. Yang kedua, ada dismissal, yaitu putusnya hubungan kerja karena karyawan melakukan kesalahan fatal, seperti mengkonsumsi alkohol atau narkotika, melakukan tindakan kejahatan, atau merusak perlengkapan kerja milik pabrik. Yang ketiga ada redundancy, yaitu pemutusan hubungan kerja akibat penggunaan mesin-mesin baru, seperti robotik, otomasi, atau penggunaan alat-alat berat yang cukup dioperasikan oleh 1 atau 2 orang saja untuk menggantikan sejumlah tenaga kerja. Yang keempat ada retrenchment, yaitu pemutusan hubungan kerja akibat masalah-masalah ekonomi, seperti resesi ekonomi atau penurunan penjualan sehingga perusahaan tidak mampu lagi memberikan upah kepada karyawannya. Perkenalkan, nama saya Mia Ardi, NPM 1910104011 akan menjelaskan tentang kewajiban perusahaan. 1. Menghindari praktik diskriminasi. Di Amerika Serikat, untuk menjamin persamaan hak bekerja bagi setiap warga negara dari sisi suku, ras, warna kulit, dan agama, pemerintah Amerika Serikat memberlakukan The Civil Rights sejak tahun 1964. 2. Menjamin kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan kerja bermakna tempat kerja bebas dari risiko gangguan kesehatan atau penyakit akibat kondisi tempat kerja yang kurang layak. Sedangkan keselamatan kerja bermakna tempat kerja aman, bebas dari risiko terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan cedera atau kematian bagi karyawan. 3. Memberi gaji yang adil. Pemberian upah atau gaji yang layak dan adil memungkinkan seorang karyawan untuk menghidupi serta menafkahi dirinya maupun keluarganya. 4. Pemberhentian karyawan dengan prosedur yang benar. Pemberhentian seorang karyawan hanya dapat dilakukan apabila 1.
Ada alasan yang tepat. 2. Berpedoman kepada prosedur yang semestinya. 3. Akibat negatif dari pemecatan harus dapat diminimalkan. Metode penilaian kinerja. Manusia dilahirkan dengan memiliki kemampuan, kekasan, dan keterampilan tertentu yang membedakannya dari manusia yang lain. Berdasarkan perbedaan ini, menjadi penentu bagi perusahaan, maka perusahaan perlu menyadari pentingnya keunikan dan keberagaman dalam mengelola sumber daya manusia yang mereka miliki. Keberagaman atau diversity menunjukkan variasi dari berbagai karakteristik penting seseorang yang membedakannya dengan orang lain. 1. Perempuan banyak bekerja di luar rumah. 2. Banyak imigran yang masuk dan bekerja di negara maju. 3. Golongan muda yang mampu meraih tinggi dalam waktu lebih cepat dari orang tua mereka. 4. Menipisnya batas-batas negara menyebabkan kurangnya anggota masyarakat terkait suku atau etnis tertentu. Isu yang masih terjadi yaitu keberagaman gender dan golongan minoritas. 1. Kesenjangan penerimaan gaji atau pay gap merupakan suatu kondisi di mana penerimaan gaji antara perempuan dan laki-laki itu masih dibedakan. 2. Glass ceiling merupakan berbagai hambatan sistematis yang diciptakan oleh pihak tertentu untuk mencegah kaum perempuan menduduki jabatan tinggi. 3. Memiliki taraf pendidikan yang lebih rendah dan kurang berpengalaman dibandingkan laki-laki. Kebijakan peluang bekerja yang sama. Menurut Lockwood 2005, perusahaan yang menjalankan kebijakan peluang bekerja yang sama terbukti berhasil mempertahankan tenaga kerja terbaik yang berasal dari beragam budaya. Perusahaan dengan karyawan yang beragam dinilai lebih mampu melayani berbagai pelanggan. Pemerintah Amerika Serikat membentuk Equal Employment Opportunity Commission pada tahun 1964 untuk memberi sanksi tegas bagi perusahaan yang melakukan diskriminasi. Penilaian kinerja karyawan. Penilaian kinerja adalah proses dan kegiatan sistematis untuk mengidentifikasi, mendukung, mengevaluasi, meningkatkan dan memberikan imbalan atas segala upaya yang telah dilakukan karyawan untuk perusahaan. Matis dan Jackson 2002. Kinerja karyawan dinilai dari jumlah pekerjaan, ketepatan waktu, kualitas pekerjaan, kehadiran, dan kemampuan bekerja sama. Baik, saya Indri Adinda Asya, NPM 1910104447, akan melanjutkan penjelasan mengenai materi relasi perusahaan dan karyawan. Slide selanjutnya yaitu kategori kinerja karyawan. Dengan melakukan perbandingan terhadap standar prestasi yang ditetapkan oleh perusahaan, perusahaan dapat menaksir kinerja sesungguhnya karyawan. Dari taksiran tersebut, kinerja seorang karyawan dikategorikan menjadi 5 kategori. Lalu, apa itu 5 kategori kinerja karyawan? Kategori yang pertama yaitu unggul atau outstanding, yaitu jika karyawan tersebut sangat berhasil melaksanakan pekerjaan spesifik, bahkan melebihi standar kinerja. Kategori yang kedua yaitu sangat bagus atau very good, jika prestasi kerja karyawan sedikit lebih baik dari standar kinerja. Kategori yang ketiga yaitu cukup atau satisfactory, jika prestasi kerja karyawan sama atau lebih rendah dari standar kerja. Yang keempat yaitu kurang atau marginal, yaitu apabila prestasi karyawan di bawah standar kinerja, namun karyawan tersebut masih memiliki peluang untuk memperbaiki kinerjanya apabila diberi kesempatan dan waktu yang lebih lama. Dan yang terakhir yaitu buruk atau unsatisfactory, jika prestasi karyawan sangat rendah,
bahkan bisa lebih rendah dari standar minimum, sehingga perusahaan juga meragukan kemampuan karyawan yang bersangkutan untuk memperbaiki diri. Selanjutnya, metode penilaian kinerja. Dengan menggunakan berbagai sumber penilaian, perusahaan dapat menentukan keputusan yang adil dan tepat untuk kelangsungan pekerjaan dan karir karyawan. Metode penilaian kinerja berasal dari 1. Atasan yang menilai bawahan. 2. Bawahan yang menilai atasan. 3. Anggota tim atau rekan-rekan sejawat yang menilai seseorang. 4. Pihak luar. 5. Diri sendiri. Dan 6. Berbagai sumber, yaitu gabungan dari penilaian nomor 1 hingga nomor 5, atau biasa disebut dengan penilaian 360 derajat. Dari keenam metode penilaian tersebut pastinya memiliki keunggulan maupun kelemahan. Berikut merupakan keunggulan maupun kelemahan dari berbagai metode penilaian kinerja. Yang pertama yaitu metode atasan menilai bawahan. Memiliki keunggulan sesuai dengan struktur organisasi formal. Sedangkan kelemahannya yaitu mempunyai subjektivitas tinggi apabila ada konflik dengan bawahan. Metode penilaian yang kedua yaitu bawahan menilai atasan. Memiliki keunggulan yang pertama, membantu untuk memilih manajer yang kompeten. Yang kedua, membantu pengembangan manajer. Dan yang ketiga, membantu manajer lebih dekat dengan bawahan. Sedangkan kelemahannya yaitu yang pertama, kemungkinan adanya reaksi negatif dari manajer. Dan yang kedua, adanya rasa takut bawahan yang menghalangi mereka untuk menilai secara realistis. Metode penilaian yang ketiga yaitu seseorang dinilai oleh anggota tim atau rekan sejawat. Memiliki keunggulan yaitu yang pertama, membantu memacu kinerja seseorang yang rendah. Yang kedua, peluang untuk memperoleh penilaian yang jujur. Yang ketiga, fokus penilaian adalah sumbangan ke tim dan prestasi tim. Sedangkan kelemahannya yaitu yang pertama, dapat berdampak negatif terhadap hubungan pribadi. Kedua, lebih sulit bagi manajer untuk menentukan tingkat kinerja. Yang ketiga, dapat mengurangi upaya untuk mengembangkan tim. Selanjutnya, metode penilaian yang keempat yaitu diri sendiri. Memiliki keunggulan, penilaian dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, sedangkan kelemahannya yaitu penilaian yang objektif sulit diperoleh, karena hanya untuk memenuhi suatu kewajiban. Kemudian adanya kemungkinan rekayasa dan manipulasi. Metode yang kelima yaitu berasal dari pihak luar. Memiliki keunggulan, objektivitas lebih tinggi karena berasal dari tempat yang berbeda. Sedangkan kelemahannya yaitu biayanya mahal dan hasil penilaian belum tentu sesuai dengan kebutuhan. Metode yang terakhir yaitu beragam atau 360 derajat. Memiliki keunggulan lebih objektif karena dinilai dari banyak sumber. Sedangkan kelemahannya biayanya mahal dan memerlukan banyak waktu. Berdasarkan metode penilaian tersebut, hasil penilaiannya akan menjadi umpan balik atau feedback bagi perusahaan untuk memutuskan alternatif promosi, transfer, atau penghentian kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.